Pak Ajat dan Pak Adi, kalau tadi saya diceritakan Pak Adi mengenai ekosistem itu menarik Pak, karena saya melihat bank yang survive itu adalah sudah mengelola tentang ekosistemnya. Nah sejauh mana sebenarnya di bank-bank syariah juga termasuk BNI Syariah itu sudah mengembangkan ekosistem itu sehingga itu lebih berjangka panjang dibandingkan kita pindah dari satu segmen ke segmen yang lain gitu. Gimana? Ya, di BNI Syariah ini kita punya program yang halal ekosistem. Diperkenalkan namanya halal ekosistem, di mana sebenarnya sumber sentralnya itu adalah dengan bahwa kita kan umat muslim ini ada satu ibadah yang memang hampir kewajiban buat umat muslim yang mampu, yaitu ibadah haji. Bagi yang mampu. Dan seperti kita ketahui bahwa sekarang antrian haji di Indonesia kan udah sangat lama. Betul. Bahkan di beberapa daerah umroh juga banyak yang antri juga ada 40 tahun. Nah, untuk menjembatani keinginan masyarakat untuk haji, makanya ada ibadah umroh. Umroh sendiri sekarang di Indonesia per tahun itu kalau saya nggak salah datanya sampai 800.000 orang. Bahkan mau nembus 1 juta orang per tahun. Padahal tahun ini bukan tahun Hijri, bukan tahun Masehi, itu tahun Hijriyah. Yaitu mulai cuman dari kira-kira bulan Desember hanya sampai dengan sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran ya, pas Ramadan. Betul. Ini kan potensi layanan yang mesti disikapi atau didalami oleh Bank Syariah gitu. Nah, ini adalah potensi yang sangat besar. Nah, dari keinginan ibadah tadi baru nanti ada masuk ke bagaimana kita menyiapkan hotelnya, bagaimana kita menyiapkan untuk pesawatnya, bagaimana kita menyiapkan untuk akomodasinya. Jadi travel bureau itu juga menjadi satu ekosistem. Ekosistem dari halal ekosistem tadi. Di samping tadi yang Pak Bang Adi sampaikan halal food, halal fashion. Kemudian bagaimana kita membantu sekolah-sekolah sekolah-sekolah Islam kan sekarang juga semakin berkembang. Baik itu dari SD, SMP, SMA, baik yang perguruan tinggi. Pesantren juga banyak pesantren juga. Dan pesantren itu juga salah satu bagian dari halal ekosistem yang kita layani, di mana kita ingin sekali bersinergi dengan mereka, bahwa rupanya potensi ekonomi di pesantren juga luar biasa. Ada pesantren salah satu di Jawa Timur yang memiliki lembaga keuangan syariah seperti BMT, itu yang asetnya udah besar menembus 1 triliun lebih gitu. Dan ini kan suatu itu tadi ekosistem yang menurut kami percaya bahwa ini akan bisa survive dalam jangka panjang. Pak Adi, itu kalau mengenai halal ya kan sekarang tuh sertifikasinya dulu dari MUI, sekarang ke pemerintah nih sebenarnya gimana sih mempermudah, karena banyak orang juga bertanya mengenai bagaimana mendapatkan sertifikasi halal, satu. Yang kedua, kalau harus berapa tahun sekali itu kan juga biaya lagi. Nah, ini gimana sebenarnya yang sebaiknya lah, paling nggak supaya nggak dianggap mengkritik, Pak. Nah, itu udah ada peraturannya, udah ada undang-undangnya. Dulu memang yang buat fatwa untuk suatu produk itu halal atau tidak halal MUI. Betul. Kemudian yang memeriksa di lapangan laboratoriumnya menggunakan laboratorium LPPOM MUI. Punya MUI juga. Tentu ini yang terbesar dan terbaik di Asia nih, di Bogor letaknya nih, kerjasama sama teman-teman IPB dan sebagainya. Nah, undang-undang mengatur sekarang tidak demikian. MUI hanya bertanggung jawab untuk masalah fatwa. Sedangkan untuk masalah laboratorium pengujiannya, ini sekarang dilepas. Termasuk salah satunya LPOM MUI. Tapi bisa juga yang lainnya. Jadi bebas gitu ya, bisa milih kemana aja laboratoriumnya. Bisa. Tapi termasuk dalamnya masih ada LPOM MUI, benar nggak? Sehingga memang di lapangan ini mungkin awal-awalnya orang agak kagok dikit, bener gak nih kayak apa nih, bener gak? Betul. Tapi dengan insya Allah lah dengan berjalannya waktu ini akan lebih efisien, mungkin karena ada kompetisi. Karena skala ekonomi juga itu Pak, kalau skalanya kecil kan juga itu sebetulnya mahal. Makanya kalau dari awal-awal memang begitu, tapi mudah-mudahan insya Allah. Jadi nanti dari banyak itu yang mengeluarkan sertifikasinya tetap satu atau tergantung dari masing-masing? Masing-masing. Kalau dulu cuman logonya satu doang, LPPOM MUI, nanti bisa ada LPPOM NU, LPPOM Muhammadiyah nantinya bisa. Jadi sekarang yang sudah dilegalkan oleh pemerintah? Lupa saya mana aja, tapi yang saya tahu NU udah mulai memberikan. Sudah mulai juga membuat ya. Oke, jadi nanti swasta. Jadi kayak juga perguruan tinggi kan sekarang nanti akan dinilai bukan hanya pada pemerintah tapi boleh swasta gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk sertifikasi halal mungkin juga kan biasanya ada CSR daripada bank tuh yang membantu untuk sertifikasi. Nah, sejauh mana itu membantu UKM untuk itu? Karena UKM tuh selalu sulitnya tuh adalah akses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Gimana Pak? Iya. Jadi kalau bicara sertifikasi halal dulu ya, memang ada sejauh ini ada dua destinasi halal yang kita kerjasama untuk mengembangkan pariwisata halal tadi. Ya, satu tadi di NTB, satu lagi di
Sumatera Barat. Ini kita harapkan sebenarnya kota-kota lain juga akan tumbuh mendorong supaya menjadi wisata halal. Di mana nanti kita bersama dengan Pemda setempat mengembangkan UKM dan sektor real di daerah itu. Otomatis nanti kalau kita mengharapkan semuanya menjadi halal, insya Allah kan kita juga mengharapkan ada stakeholders termasuk dari pemerintah membantu untuk sertifikasi halalnya. Nah, mengenai kesulitan mereka memang yang sekarang lagi dijalankan, kita sebenarnya kalau di di Bank Syariah ini ada yang namanya dana kebajikan. Betul. Jadi Qardul Hasan gitu ya. Kita bantu dengan skema itu, tapi kita alokasikan ke wilayah-wilayah dan cabang-cabang di Indonesia. Yang kedua, di tempat BNI Syariah kita memang nggak mengenal CSR, kita mengenalnya adalah menyalurkan zakat. Karena Bank BNI Syariah termasuk yang menyalurkan zakat perusahaan. Jadi ada dua, ada zakat perusahaan dan ada zakat individu. Ini kita sama dengan lembaga amil zakat. Nah, nanti kita menyalurkan, memang kalau zakat ini kan sudah diatur ya, ada 8 asnaf yang menerima, jangka waktu juga harus ada tertentu, sehingga tidak terlalu bukan seperti CSR yang usernya bisa agak bebas gitu. Tapi kalau untuk yang tadi untuk pengusaha yang ingin memiliki sertifikat halal, butuh pendanaan, kita punya namanya dana kebajikan. Oh gitu ya. Oke. Nah, banyak orang juga nanya, kan kita punya lembaga penjamin simpanan ya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya syariah juga dijamin oleh LPS gitu ya. Tapi sekarang ini kan masih satu Pak, syariah sama tidak syariah ya Pak ya. Artinya konvensional gitu ya. Nah, ke depan ini akan ada nggak sih pembagian antara bahwa LPS-nya juga harus pengelolaannya harus syariah gitu. Gimana Pak Hadi? Oke. Ya, sebetulnya insya Allah ini nggak apa-apa Pak, disuarakan Pak. Ya, insya Allah bulan ini atau bulan depan paling lambat lah insya Allah ini akan keluar fatwa tentang penjaminan syariah ini untuk mengatur penjaminan yang dilakukan oleh LPS. Sebetulnya memberikan. Jadi LPS-nya tetap satu, tapi dana pengelolaan itu harus dipisahkan antara. Nah, kita minta agar premi-premi yang dibayar oleh bank-bank syariah ini diperlakukan sesuai dengan syariah. Yang pertama itu mengenai penggunaannya juga ya, penempatan. Iya, mengenai premi yang diterima. Kemudian kan juga ada isu yang berikutnya, yaitu ketika banknya mengalami masalah. Betul. Kita ingin juga bank yang mengalami masalah ini juga ditangani dengan cara-cara syariah. Begitu juga ketika ada cabut izin usaha oleh LPS, kita ingin juga agar karena akad-akadnya itu syariah, maka kita ingin juga disesuaikan dengan itu ya. Jadi misalnya tingkat pengembalian kan kalau yang konvensional ya semuanya dibalikin, tapi kan kalau itu kan ada kontrak berapa ya menjadi resiko masing-masing kan. Gitu ya. Kalau di konvensional ada bunga kan. Kalau syariah kan bagi hasil, kalau bagi hasilnya belum jatuh ya. Jadi ada jadi masih banyak ya Pak ya kebijakan-kebijakan yang mesti diatur yang berkaitan dengan syariah ini ya, baik pembiayaan maupun ekonomi syariah gitu kalau ya itu Pak. Mah kayaknya ongoing proses gitu ya. Selalu aja ada. Nah, sekarang tuh kalau dilihat di perbankan sendiri ya, apa sih sebenarnya yang masih menjadi problem ya? Kita lihat kalau di Malaysia misalnya pemerintahnya tidak hanya ini ya, kontribusi pemerintahnya juga besar ya. Misalnya untuk pembiayaan apapun disertakanlah semuanya bank syariah gitu. Nah, kita kan baru dananya nih, tapi dari sisi kreditnya kan belum. Gimana Pak harapannya terhadap pemerintah juga untuk supaya perkembangan syariah ini bisa lebih cepat lagi gitu? Iya, memang kalau menurut saya dengan pemerintah yang baru ini semakin lama keberpihakan atau dorongan bantuan kepada industri syariah semakin besar. Dan bahkan kalau sekarang tadi diskusi di belakang itu sebetulnya kalau support pemerintah ya dengan industri syariah sampai hari ini menurut saya sudah jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan yang awal-awal dulu kita baru awal ada ya tahun-tahun mungkin di bawah tahun 2000 tahun 2000 itu masih benar-benar industri yang bekerja sendiri, mencari sendiri dan seterusnya. Nah, kalau memang ditanya harapannya ya memang sekarang ini kan kita lihat kuenya masih sangat besar, masih sangat kecil dibandingkan dengan konvensional. Sementara kalau tadi pembiayaan sendiri kan sebetulnya kuenya masih sangat luas kebutuhan. Seperti infrastruktur kalau nggak salah juga masih sangat besar dan kebutuhan industri sendiri sebenarnya masih sangat besar. Nah, ya kalau bisa boleh dibantu ya misalnya kayak semacam kredit rating atau misalnya sekarang ini kan sepertinya di industri sendiri ya kita punya kredit rating kayak Pevindo ada kemudian tapi kalau yang sifatnya small atau sifatnya retail
kayaknya belum ada. Misalnya itu ada dan itu sangat membantu perbankan khususnya yang masih kecil-kecil, insya Allah diharapkan ya. Sangat membantu, Bu. Nah ini menarik apa yang disampaikan Pak Aja tadi, Pak. Kita kan punya problem dengan database sebenarnya, ya kan. Misalnya Dukcapil, sebenarnya kalau mereka mau memberikan info saja kepada bank-bank, sebenarnya bank sudah punya rating secara individu paling tidak. Nah sekarang itu susah sekali untuk mengakses Dukcapil ya, bahkan mungkin akan dikenakan biaya untuk kita akses ke data. Gimana nih, Pak? Iya. Dukcapil satu hal. Tapi kalau kebijakan apa yang kita minta dari pemerintah, nomor satu, kasih akses yang paling enggak sama lah dengan bank konvensional untuk ikut di program-program pemerintah. Bahwa bank syariah mau ikut nggak mau ikut lain perkara, tapi kasih kesempatan akses yang sama. Pembiayaan infrastruktur, ketika bank syariah mau ikutan di suatu proyek infrastruktur, lalu dikatakan bahwa yang dapat jaminan pembayaran dari pemerintah hanya yang konvensional, yang syariah enggak. Nah, ini kan berarti enggak sama perlakuannya. Yang syariah mundur, tidak bisa ikut serta di dalamnya ya. Masuk udah sindikasi, hanya yang konvensional aja yang mendapat jaminan dari pemerintah, sedangkan yang syariah enggak ikutan. Nah, program-program mikro. Nah, kita ingin juga syariah lebih banyak diikut sertakan ke mikro. Ada KUR 37% dan sebagainya itu, yang kemudian pengadaan rumah 1 juta rumah. Sekarang ini insya Allah nih di fatwa pleno yang akan datang akan keluar lagi banyak fatwa baru. Fatwanya yang mau keluar. 4 nih, keluar fatwa 4. Keluar fatwa tentang EBA SP. Yaitu KPR yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ini bisa disekuritisasi supaya Bank Syariah dapat dana segar lagi, bisa growth lagi kan. Jadi keikutsertakan. Waktu kita bikin fatwa EBA SP lah, ternyata sulit juga nih cari jalannya karena regulasi-regulasi yang ada kan masih belum ya. Nanti di segmen terakhir Bapak bisa sampaikan juga apa sih harapannya terhadap regulator, juga pelaku ya. Jadi siapapun ini kan kita harapkan bisa memberikan masukan juga, tidak hanya sekedar talk show gitu ya. Pemirsa tetap di Economic Lounge with ISE.